Itu siapa, Meng? Udah ngajak. Kenapa gubuk selamat ini juga? Tapi siapa ya? Apakah antek-antek Bung Laga? Nah, nampaknya ini memang orang-orang yang diperintahkan dari Bung Laga. Ya. Kenapa dia mau makan? Ya. Aku tidak melihat selamat ya. Ya. Tapi dia seorang dia gimana? Assalamualaikum. Kenapa kau berada di sini? Kenapa kamu membuat aku pergi selamat? Apa salahnya aku pergi selamat? Salahnya, kau kemarin penumbakan Bung Laga. Lalu kalau aku menumbang Bung Laga, kenapa bubuk yang tidak bersalah ini ingin kau bakar? Bubuk ini akan kusita, Selamat. Kau tahu itu ya? Oh, kau ingin menyita gubuk Islam? Iya. Sudah besar kali. Sudah besar. Sudah lama kita tidak Sudah lama tidak bertemu dengan Muate. Sama juga, aku juga sama. Datang menimbulkan masalah baru, Hentikan perilakumu di sini atau kau habisi kau di sini. Sebenarnya aku tidak mau mencari masalah, Selamat. Ya. Sebenarnya aku tidak mau mencari masalah. Tetapi engkau kemarin telah menemukan bulaga di sebuah air. Hah? Mungkin Bung Laga sudah terbenam di sungai. Di sungai Lubuk Segit bersama Cak Mun, tahu kau? Memang itu. Memang itu. Dalang yang kau. Hah? Lalu, apa salahnya gubuk selamat? Engkau kemarin menemukan bulaga, gubuk ini akan kusita. Dengar itu ya. Kau ingin mencita gubuk ini? Iya. Tempat ini tidak pantas dengan kau. Emang Bung Laga sangat biadab. Kemarin ketika Aki bertapa di Gunung Batu Lugur, ia mendatangkan Mbah Supo yang dari Gunung Selamat, memang bawa dari kawah Gunung Merapi. Memang betul. Lakukan gitu warga di sini. Sekarang ketika Aki pergi memberantas Bung Laga, kau datang ingin menyita gubuk Selamat. Memang gubuk ini akan saya membuat maksiat. Kau peringatkan kepada Muate. Pergi kau dari sini atau kau habisi kau di sini. Engkau. Jago dia memati-mati kamar aku Selamat. Nah, ternyata kau sudah bertambah kekuatan. Jelas. Semenjak kau bersekutu dengan Mak Lampir, Iya. bersekutu dengan Bung Laga, Iya. Jelas. sudah banyak sekali tempatmu berguru. Di situ pernah kau bersekutu dengan Gondo Sukmo, Iya. dengan Gondo Mayit. Apakah perlu melawan mereka? Hah? Sudah lama mereka tidak melawan kau. Sebenarnya. Datangkan semua, bahkan dedemit-dedemit yang ada di sini datangkan. Ki Slamet tidak akan pernah takut. Tunjukkan. Esok di mana akan ku datangkan, nah? Bermain ya. Bahkan pengikut dari Mak Lampir, Gerandong sampai saat ini entah keberadaannya di mana. Apakah dia sudah terbenam di dasar sungai atau tertanam di dalam tanah? Jaga cepat musuh. Bam! Kurang ajar. Berarti kau memang menantang peperangan. Memang. Oh, Engkau membuat ulah. Aten, aku tidak ingin ada pertumpahan darah di gubuk keselamatan. Aku sudah jauh-jauh hari sudah peringatkan kepada Bung Laga, jangan pernah kau kirim antek-antekmu ke gubuk keselamatan, kalau tidak aku habisi semua. Nah, itu kau sudah tahu kan? Masuk ke Selamat. Kalau memang kau sudah tahu masalah itu, jangan kau sakiti Bung Laga. Apalagi namanya Mak Lampir. Bukan saja kau tidak terima Bung Laga kubenamkan di sungai, Mbah Supo tidak terima. Betul. Bahkan raja yang sudah jatuh miskin, bos preman yang sudah jatuh bos morfin, saat ini sudah menjadi orang gila dia. Menunggu Ki Slamet di bawah bambu, ingin menghabisi Ki Slamet karena dendam. Memang bahkan itu sudah kutugaskan Selamat. tambang-tambangnya ketika dia kumpul-kumpul menghasilkan emas, saat ini tidak bisa lagi. Sudah saja kan? Itu peringatan dari Ki Slamet. Tambangnya, memang tambangnya sudah mengering seperti kemarau. Oh, makanya dia sudah seperti orang gila saat ini. Iya. Dia berhari-hari, berminggu-minggu Memang. menunggu Ki Slamet lewat ingin ke perkampungan. Ternyata dia pun sudah diberitahu dari Bung Laga, diberitahu dari Mak Lampir bahwa kalau bisa apapun caranya habisi Ki Slamet. Memang dia ditugaskan oleh Mak Lampir dengan Bung Laga untuk menghabisi kau, nyawa kau. Untuk menghabisi Ki Slamet. Betul. Jadi Bung Laga, Mak Lampir, siapa Mahesa mendatangkan semua orang-orang untuk menghabisi Ki Slamet. Betul. Tapi buktinya Ki Slamet masih tegak berdiri. Itulah Aten kuperingatkan kepadamu. Ketika kita berjuang di jalan kebenaran, Yang Maha Kuasa akan selalu membimbing langkah kita. Ingat itu. Tidak. Bahkan kau lihat Aten, ini masih ada ritual-ritual dari Mbah Supo
yang diperintahkan dari Bung Laga. Tapi Mbah Supo saat ini pun sudah terbenam di sungai. Kurang ajar kau Slamet. Aduh, aja kok. Kurang ajar kau Slamet, ah. Berani kau kepada mbak kami. Jangankan Mbah Supo, Gugu Entot pun saat ini sudah kebenamkan. Kau tahu Sungai Tempo kan? Tahu. Iya, aku benamkan bersama Doni, putra kesayangan dari Gugu Entot. Maksud kamu Doni Pot? Iya. Ya. Kau ingin tahu, ha? Kurang ajar kau Slamet, ah. Itu sebagai peringatan kepadamu. Bahkan Doni putra bungsu Pot. dari Gugu Entot pun saat ini sudah cengap-cengap. Gede makan itu. Salah satu putra mahkotanya, Iki, saat ini sudah cengap-cengap. Iya. Ada dia tidak ada nasi. Ateng, ku peringatkan, jangan kau bernasib sama seperti Bung Laga. Jangan kau bernasib sama seperti Iki Dino. Dino. Lebih baik kau ikuti saja jejak kamu. Mendatangi Tanjung Harapan, menemui Johanna, gadis yang paling cantik. Gadis yang paling cantik di Kurang ajar. Tanjung Harapan. Batu apa lagi Slamet? Aku mendapatkan ini dari Bunda Ratu, dan ini tidak sembarang orang. Kau lihat, ini pengelambang lautan lepas yang sengaja diberikan kepada Kiselamat. Memang lautan Bunda Ratu sangatlah biru. Ada berwarna-warna hijau ya. Itulah kenapa tidak semua orang bisa menemui Bunda Ratu. Kami bisa nyeborong. Nyi Blorong itu salah satu pesugihan dari Bung Laga. Kau ingat selendang merah yang dipakai Bung Laga? Jelas. Itu adalah ulat jemaah dari Nyi Blorong. Di situ ada keping-keping emas yang akan diberikannya kepada Morpin, kepada Mahesa. Itulah yang kami sembah. Itu yang kalian sembah. Iya. Kalian menyembah harta. Kami memberikan makan sejumlah kembang 7 rupa. Kau lihat tempat keselamatan ini sampai sedikit kotor. Kenapa? Karena Kiselamat banyak urusan untuk menghabisi dari antek-antek Bung Laga. Tapi ketika Ki pulang, kau pun akan membakar gubuk Kiselamat. Untung saja ada kau. Kalau tidak sudah dilahap oleh si jago merah ini. Oh, akan dihabisi dengan dibakar. Iya. Selagi ada Mas Roni di Tanjung Harapan, gubuk ini tidak akan bisa terbakar. Kurang ajar kau. Aku sudah peringatkan kepadamu. Jangan kau sebut Ateng. nama-nama itu. Bahkan Kimi Sri kemarin akan ditumbalkan putri mahkotanya dari Bung Laga. Ayo, Untung maksud Kiselamat yang menghalanginya. Dia ingin menggagalkan pesta dari Kimi Sri. Apa tidak kurang ajar Bung Laga? Karena Tidak ada kata kurang ajar Bung Laga. makanya itu dia akan benamkan di dasar Sungai Lubuk Serif. Biar dia ketemu dengan Cak Mun di situ. Nah, begitulah nasib kata Bung Laga. Ateng, kalau aku ada apa-apa oleh Kiselamat, aku minta kepada engkau rampas gubuk Kiselamat atau sekalipun bakar sekalipun. Bakar, rampas, biar Kiselamat tidak ada tempat tinggal. Iya betul. Hentikan Ateng. Apa perlu kebakar? Hah? Jangan gubuk ini yang kau bakar. Tubuh Kiselamat kalau ingin bakar. Itu sangat mudah Slamet. Kurang ajar kau. Ateng, Hebat kau Slamet. Nah? Hebat kau. bagus tahu. Aku bukan pendekar yang seperti yang kau bayangkan. Mereka tuh ada satu bersama. Yang hanya bisa membuat orang menjadi terluka, membeku seperti itu. Aku bukan seperti itu. Mereka sekarang sudah pirang. Dia sudah pirang. Hah? Aku tidak ingin mengganggu ketenangan orang lain. Aku ingin mengganggunya. Tapi jangan pernah tak ganggu ketenangan gubuk Kiselamat ini. Tempat yang asli ini, tempat yang selama ini bertahun-tahun Kiselamat tempati. Memang. Ingin kau habisi. Memang Mimpi betul kau Slamet. Ateng. Memang betul. Gubuk ini sangat dingin di cuaca panas terik. Di mana saat ini keberadaan Grandong? Apakah kau mengetahuinya? Grandong. Karena Mak Lampir pun saat ini dia dalam keadaan menstruasi. Kurang ajar kau. Hah? Aku mengetahuinya karena kocok Benggolo yang dimiliki Mak Lampir itu sudah bisa kerawang dari gubuk Kiselamat. Bung Laga sudah terbenam di dalam suatu air, ha? Malah dengan Grandong kocak kacir sekarang Slamet. Lalu, kenapa kau punya nyali ingin mendatangi gubuk Kiselamat? Aku ditugaskan oleh Bung Laga. Ateng, aku sebenarnya tidak ingin menambah permusuhan. Bagaimana kalau kau hentikan langkah-langkahmu ini? Kau hentikan semua tindak tandukmu ini. Akan hentikan.
ikutlah dengan selamat. Kita tinggal di gubuk ini. Kita tata kehidupan ini. Inilah yang akan dibagiskan nanti ke anak cucu. Jangan sampai kalian rusak, Ateng. Anak cucu apanya untuk menguasai gubuk ini sama Tang? Apakah sanggup menyediakan kami uang? Berapa miliar yang ingin tahu? 10 miliar. Oh, 10 miliar. Aku jawab sekarang. Aku jawab. 10 miliar. Jadi kau akan ikut ke selamat. Iya. Sini kau. Aki akan tunjukkan bahwa ada uang 10 miliar. Jangan. Ini uang 10 miliar. Jangan Ah, kau paksa aku dengan materi dunia. Kurang aja. Oh, ternyata kau sudah punya jurus dari Gondo. Ini nampaknya gerakan dari Gondo Mayit. Kau ya memukul kau. Kurang ajar. Ilmu itu sangat sakti. Hah? Itu. Kalau kau lihat, kau bisa. Mukul ngapis maksud kau, ha? Mukul ngapis maksud kau? Bukan saja kebual haman yang dimaksud dari Bunglaga, tapi ilmu hukum seperti yang dimiliki dari Bunglaga pun tidak ada gunanya lagi saat ini. Kalau kau ingin tanam Bunglaga, mungkin kau mencari makamnya, kau tanamkan saja di lubuk segit. Jangan kau sebut-sebut tanam. Bunglaga itu bukan orang sembarangan. Aku tahu dia memiliki ilmu kawan tek pada Betul. sana. Betul. Tapi ketika kelakuannya tidak pernah berubah, ingat, kita hidup ini hanya sementara, Ateng. Kehidupan abadi itu ada setelah kehidupan nyata di muka bumi ini. Itulah yang akan mempertanggungjawabkan Kemewahan semua. ada selamanya pada kami. Oh, kemewahan ada padamu. Iya, jelas. Jelas. Kami jelaskan. Kau lihat, semut yang ada di pohon ini pun Ateng, Nah. dia butuh kehidupan. Ini dia semut. Ketika kau mengganggu ketenangan alam, jangan sampai si buta menyerang kau. Aku tidak rela. Sebuting semut pun kau sakiti di gubuk keselamatan ini. Ternyata kau memiliki bulan andal. Juga. Jelas. Kenapa? Hah? Engkau ingin mengetahuinya? Aku berilmu di mana? Dari mana kamu mendapatkan ilmu itu? Nampaknya kau bertemu dengan salah satu tokoh di Tanjung Harapan yang memiliki ilmu. Memang. Itu Kijah Suntak yang pernah disebutkan dari Bunglaga. Dia yang memiliki ilmu itu. Jangan-jangan engkau telah mengetahuinya semua. Aku mengambil ilmu di Pulau sudah- Pandan. Oh, kau mengambil ilmu di bawah Pandan. Iya. Oh, berarti kau berguru dengan kuntilanak. Mungkin itu arahan dari Grandong. Bukan kuntilanak biasa, kuntilanak merah Oh, kuntilanak merah. yang mengejar orang itu. Jadi kuntilanak merah ini kalau bertemu dengan masyarakat biasanya dia akan mengejar. Iya. Oh, Apalagi dijangui, dia akan mengejar. kalau dijangui dia akan lebih Iya. Kau. Tapi ingat selamat ya. Malah hampir sekarang kau cekacik gara-gara engkau. Engkau kurang ajar. Aku sudah peringatkan kepadamu. Jangankan sekedar engkau, Ateng. Mak Lampir Grandong pun sampai saat ini entah di mana keberadaannya. Seharusnya kau berpikir 1000 kali. Aku saja mencarinya selamat. Jangan hanya karena urusan dunia, uang 10 miliar yang dijanjikan dari Mahesa, kepingan emas yang dijanjikan dari Bunglaga, serpihan dari ular Memang betul. di Blorong. Memang betul. Sudahlah, Ateng. Aki ini tidak ingin menghabisi, Aki ini tidak ingin berdalam permusuhan dengan siapapun di muka bumi. Memang betul, Ki. Memang betul. Pasti Aki tidak mau melakukan itu semua. Tetapi Aki mencari gara-gara duluan, Ki. Kau bilang Aki yang mencari gara-gara. Kau yang ingin membakar gubuk selamat, kau yang ingin menguasai gubuk selamat. Memang betul. Tetapi engkau duluan yang menghabisi Bunglaga di sebuah danau, ha? Bagaimana tidak ku habisi? Kalau tidak, gadis-gadis perawan, kebual haman, Nah. yang mukung yang itu akan ditumbalkan semua dari Bunglaga. Apakah Aki tinggal diam? Itu tidak mungkin, Ateng. Begitu juga gubuk Aki akan kebawa buat maksiat nanti. Oh, itulah yang pernah diucapkan dari Bunglaga. Ketika gubuk selamat ini dikuasai, dia akan bangun diskotik, Betul. warung gemang-gemang, Betul. disediakan wanita-wanita pakaian seksi. Betul. Ini tempat yang bersih, yang selama ini digunakan dari keselamat untuk bersujud, untuk berzikir, untuk memohon kepada Sang Pencipta. Bersiapanya, Ingin kalian kotor Ki. seperti itu. Bersiapanya ini semua kotor semua. Hah? Ateng, Aki beritahu kepadamu, kebersihan hati itu bukan dari tempat, tapi dari cara perilaku kita dan tutur kata kita. Ketika tutur kata kita tidak bisa menghargai orang lain, Iya. disitulah hati kita kotor. Memang. Sampah ini hanya sebuah kotoran yang nyata di muka bumi ini.
ini pun bermanfaat ketika dia sudah busuk menjadi bubuk api. Ketika kotoran hati menancap di dalam tubuhmu, Ateng, maka selamanya kau Sama. tidak akan pernah menjadi orang baik. Tetapi apa Slamet? Engkau ucapanmu itu adalah omong kosong bagi kami. Omong kosong, Iya. omong kosong, begini. Jadi tak ada gunanya. Apa? Oh, Tak ada gunanya maksudnya. Slamet. apa kau? Tidak ada guna. Kau menyerangku tiba-tiba, mentang-mentang kau pernah berguru dengan kondo mayit, dengan kondo sukmo. Apa kau datangkan nanti ya? Gunung Mayit. Kau datangkan, jangan sekedar kondo mayit, mak lampir, nyiblorong, gondo sukmo, gondo mayit, bung laga. Siapa semua yang berilmu yang tahu datangkan ke hadapan Selamat. Wow. Aki bukan tidak tahu. Mbah Supo yang sebelum Aki benamkan, Iya. dia setiap malam mengirim telur dan santet ke gubuk Selamat. Bola api merah berbentuk bulat ingin menghantam, tapi tidak ada pernah yang bisa menyentuh gubuk Selamat. Kenapa? Karena gubuk Selamat selalu dibentengi dari sebuah kebaikan. Terus. Siapa yang memantaumu di sini? Itu nampaknya salah satu hewan peliharaan dari mak lampir. Jangan-jangan kau memang Ya. sengaja. Oh, Itu sebuah burung hitam. keluar kau nampakkan dirimu. Kalau kau memang sengaja, kenapa? Semakin besar suaramu, semakin besar juga suara dia. Kurang ajar. Mungkin binatang ini sengaja didatangkan dari mak lampir, dari Gunung Merapi untuk memantau keberadaan Ki Selamat. Betul. Oh, pantas saja Betul. nyarimu besar. Sebenarnya Selamat, gubuk kau ini sudah dipantau dari jauh dengan dari kaca menggala. Dari Koco Benggolo mak lampir Iya, sudah dipantau. kocong golonya nah, kau tahu dia. Berarti keong buntet yang ada di Gunung Entetun ikut memantau gubuk Tapi itu Selamat. sudah dia ambil Doni. Pot. Apa kau? Kurang aja kau Selamat dah. Jangan coba-coba serang Ki Selamat dengan secara diam-diam, karena sekeliling tubuh Ki Selamat ini dibentengi dari pagar gaib, dari pepagar leluhur Ki Selamat Memang betul. yang berada di dusun, Ya. tempat di mana Ki Selamat menempah. Dibentengi oleh hati-hati baik. Sudah ketahui itu semua Selamat ya. Lalu kenapa kau masih ingin berbuat jahat kepada Ki Selamat? Tapi kau duluan menjadi salah Selamat. Dari dulu kau ini. Tidak ada henti-hentinya itu kami ya. Dari dulu Ki Selamat selalu menantangi ke Aki, tidak pernah menantang siapapun. Kau tahu Ate, Ki Selamat ini pun berasal dari orang yang bukan baik-baik, orang dari lembah hitam juga. Jadi Aki tahu perilaku-perilaku, trik-trik kalian. Memang betul. Bahkan kalian bukan saja ingin menguasai gubuk Ki Selamat, tapi harta-harta orang di perkampungan pun akan kalian rampas dan rebut. Hanya untuk apa? Membiayai kemaksiatan kalian. Memang betul. Ingat, kurang ajar. Apa ini? Hup! Terus, guru. Bantu guru. Keluar kau. Jangan kau suruh orang yang tidak pantas untuk. Bagus guru. Itu yang mau guru. Bunuh jantung dia guru. Bunuh. Kalau kau terus menyerangku dari jauh dengan menumbalkan tubuh Ateng, jangan salahkan aku. Orang yang kau perintahkan ini akan kau habisi di sini. Kalau kau memang jantan, keluar. Kalau kau memang kesatria, keluar. Keluar kau. Kau lihat, aku bisa saja menghabisi orang yang kau perintah. Jangan saja kau mengeluarkan suara-suara aneh di tempat ini. Ki Selamat tidak pernah takut. Kurang ajar. Tunggu kau. Diam kau sih, aku ingin melihat siapa berada di sana. Kameramen, lihat tubuh ini kameramen. Biarkan. Kurang ajar. Kurang ajar Ki Selamat. Kurang ajar. Diam kau. Kau lihat, kau dengar Ateng? Kau dengar Ateng? Suara itu sudah tidak ada lagi. Keluar kau dari sini. Hah? Kau lihat, orang subuhanmu saat ini sudah terkapar. Serang guru. Kamu masih meminta tunggu. Waktu masih terlalu jauh untuk dapat bunuh. Ini peringatan buatmu Ateng.
Tidak teman-teman lagi. Ya? Ini peringatan. Lebih baik kau ikut keselamat karena kau lihat sendiri siapa yang membentengimu. Jelas. Tikus-tikus curut yang ada di hutan ini yang diperintahkan dari Mak Lampir untuk memantau keberadaan Kiselamat dengan mengikutimu saat Benar ini. Selamat. Itu suara itu memang terlihat dekat. Tetapi kita sampari dia jauh. Aku lihat ada orang yang datang. Oh, Apa? nampaknya raja miskin yang datang ini. Yang kedua. Raja yang sudah kalian buat miskin, Diam. hartanya kalian habis. Tapi diam saja Selamat ya. Sebenarnya morfin itu cuma kami kuras uangnya. Justru itu kalian jahat dan kalian kejam. Cuma kami kuras uangnya. Hah, Karena apa? Karena apa? Kalau begini labas dia. Hah? Karena apa? Karena duitnya, tambang emasnya itu sangat berharga. dia sudah menjadi gila. Dia saat ini Wajar gila. ketika aku lihat di bawah pohon bambu, dia tertawa sendiri. Wajar dia gila Selamat. Hah? Gila karena apa dia? Karena dia gila karena kami isi ilmu dari Gunung Maya. Oh. Tapi dia nampaknya memang mencari keberadaan Kiselamat juga. Betul, betul. Dia akan datang sini. Sudah kuinfokan. Oh, kau sengaja sudah memberitahu mobil berjanji dengan Gubuk Kiselamat Jelas. untuk membakar Gubuk Kiselamat. Jelas. Karena Bung Laga saat ini dalam keadaan cengap-cengap. Angol-angol, kau tahu Angol? Tahu. Dia berada di dekat jembatan saat ini. Masih kau angul muntah. Kurang ajar. Kau tahu, ha? Kurang ajar. Aku tahu semuanya. Datangkan Morfin itu saat ini, biar kau habisi juga dia di sini. Oh, kamu ingin morfin? Ya. Sebenarnya morfin bersembunyi di gubuk karat. Oh, karena dia takut. Morfin! Kemarin tubuhnya sudah aku ikat di pohon nau Nih. dekat rumah Guru Ento. Awas maju. Oh, Dia balik modal laju tadi. ternyata kau hadir Ini, di- Selamat. bersama Apa, Ateng Selamat? Kucut ini. Hah? Ateng Kucut. Jadi kalian ingin membakar Gubuk Kiselamat, kau pun terlibat. Kau kemarin seharusnya menjadi teguranmu, Morfin. Tubuhmu untung saja tidak dikumpul tabuan. Tahu kau tabuan? Opo tidak tai. Kalau tai macam mana? Sudahlah, Morfin. Seharusnya kau sadar, kau sudah terkapar di pinggir sungai. Bahkan kau mendatangi perkampungan, mendatangi sebuah bengkel, ingin kau rampas karena hartamu sudah habis. Hai, Morfin. Morfin, nanti ilmu kita tambah oleh Malampir. Kalian diperintah dan dibentengi dari Mak Lampir. Tampangmu saat ini sedikit lebih baik dari kemarin, Morfin. Kemarin ketika kau di bawah bambu, tubuhmu sudah penuh panu, Selamat. kurap dan kudis. Karena apa? Karena kau berhari-hari menunggu Kiselamat di pohon bambu hanya untuk mengikuti perintah dari Bung Laga menghabisi Kiselamat. Dia Sudahlah, ada kakinya Selamat. Saking banyak duitnya. Lihat. Morfin, aku menerima sesuatu di sini. Ada hal yang tidak baik. Ada suara bau-bau busuk yang menyengat di sini. Jangan-jangan kau sedang membawa buli-buli ayam. Aku membawa santapanku Selamat. Membawa Apa kau? santapanmu. Hah? Oh, Betul. Aku kemarin mengambil santri Bang Rey. Mau kelapa kau? oh, kau Hah? mengambil santrinya. Oh, kau ambil saja. Kau sate silakan. Siapa yang kau ambil? Dek kan urusinya. Kalau kau ingin bunuh-bunuh, tidak ada gunanya di Kiselamat. Oh. Kalau orang-orang yang tidak bermanfaat di muka bumi ini, habisi saja. Aku mendukung kalian. Tapi ketika kalian mengganggu orang-orang baik, Kiselamat yang ada di depan akan memberantas kalian. Ingat itu. Jadi Ustadz kami bunuh tidak masalah. Tidak masalah. Kalau Hah? Ustadz cabul kalian bunuh itu memang pantas. Ustadz yang sering mengaji di kamu sebelah. Itu mungkin Ustadz Makancil yang kalian maksud. Ustadz Nyami. Bahagia. Tahu tuh dia? Hah? Sudah, Ateng. Mancing amarah aku Selamat. Ah, aku masih sabar, benar Selamat ya. Kau sabar. Aku Kau sabar. katakan sabar. Ketika kau diperintahkan dari Bung Laga membantu bersama, itu katakan kesabar. Memang. Hanya karena uang 10 miliar, kalian lakukan semua hal. Ya. Ingat, uang itu hanya titipan di muka bumi ini. Yang hanya kita bawa hanya amal, perbuatan ketika kita mati kelak. Ingat itu. Uang nanti akan kami bawa dalam kubur juga. Oh, Uang masih banyak Selamat. Tenang saja. Mak Lampir, Nah. Gondomait dan rekan-rekannya akan kami bawa.
ke alam kubur juga. Oh, jadi kalian akan membawa mengikut Kidul Hak, begitu kalian? Iya. Kurang aja. Kau tidak jaga-jaga, Morpin. Morpin, kasih pacar dulu Morpin. Kasih iming-iming itu. Senyumanmu. Apakah kau tidak terasa? Kasih. Ketika jantungmu kayak hantam dengan pusaka bambu petuk kembar, apakah kau tidak terasa? Masih bersyukur kau masih bisa diselamatkan dari Bung Laga dan Mak Lampir. Nama Rasa sama Kepal tuh. bambu petuk kau itu, masuk kau. Aku bulungmu itu gak akan tepus di dadaku, selamat. Tapi setidaknya sudah membuatmu tubuhmu membeku. Di belakang rumah guru entot, tahu kau? Untung ada Doni yang bisa menyelamatkanmu bersama Bung Laga. Kau. Masuk kau, pot, masuk kau. Hebat kau selamat. Hebat kau. Aki sudah sampaikan kepada kau Ateng. Sadarlah dan sadarlah sebelum Tuhan yang Maha Kuasa menghabisi kalian. Kalau aku ingin sadar, akan kudatangi kau seorang diri. Oh, Tapi cuma satu syarat. Siapkan peci dan siapkan sarung. kalau kau ingin bertobat, Apa kau kau tidak sanggup? perlu persyaratan. Karena tobat itu datangnya dari hati, Memang bukan dari ucapan. Memang betul, memang dari hati. Tobat itu didukung dengan perilaku, bukan dengan tingkah laku buruk seperti yang kau lakukan. Aku tidak bertekuk buruk. Tapi kalau aku inginkan itu, apa kau sanggup menyediakannya? Begitu saja. Jangankan sekedar peci dan baju gamis yang kau inginkan. Iya. Kubur pun akan aku galikan buat kau, ingat itu. Hebat kau. Kau, kalau kau ingin tobat tidak butuh harus uang 10 miliar. Itu namanya sama saja kau menuhankan duniawi. Ingat itu. Itu harus kita butuhkan zaman. Karena apa? Di dunia itulah kemana pula Morpin, cuma nak keliling itu juga lu kau nih ya. Ini mau lihat. Kurang aja kau. Ini mengadu ilmuku kau ya. Karena Selama aku ini tidak bertemu. kesabarannya, waktunya sudah habis. Kesabaran dan keselamat sudah ada sampai titik batas terakhir. Oke. Lebih baik kalian datangkan Bung Laga. Kalian datangkan Mak Lampir. Kalau kalian memaksa melawan, jangan salahkan kesalahan. Aku akan menghajar kalian di sini. Aku tidak ingin menghajar. Kalian orang-orang tidak bersalah. Kalian orang tidak bersalah. Datangkan Mak Lampir, datangkan Bung Laga ke sini. Pergi kalian dari sini sebelum kesabaran balik. Gerandong pun datangkan. Gondong mayat bila perlu. Apabila perlu, guru entot kalian bawa ke sini. Biar ku kologis kalian di sini. Apa mungkin kepanjangan Doni itu? Doni. Don. Itu pun datang kawan. Pergi kalian pulang. Pergi kalian di sini. Oke, aku datang. Awas pulang, pergi kalian di sini. Kameramen. Kurang ajar sekali Bung Laga kameramen. Setelah dia terbenam di sungai Bulbok Segit, dia ingin membakar gubuk selamat. Manusia macam apa ini? Manusia yang tidak punya adab. Seharusnya ketika dia sudah terbenam, harusnya dia sadar dan tobat. Bukan semakin brutal, malah dia memerintahkan Basupo, malah dia memerintahkan saat ini Ateng membakar gubuk selamat. Apa salah keselamatin? Keselamat tidak pernah mengusik kehidupan orang lain. Tapi kenapa gubuk selamat yang tidak bersalah ini akan dihabisi dari Bung Laga, akan dibakar? Hanya karena apa? Dijanjikan dari Mahesa uang puluhan miliar apabila nyawa keselamatan ini bisa diambil, bisa diracun dari mereka. Insya Allah itu tidak akan pernah terjadi. Ketika langkah keselamatan ini di jalan sebuah kebenaran, insya Allah kebenaran hakiki itu hanya milik Allah. Tapi kebenaran yang diajarkan dari para leluhur itulah yang akan Aki tuntun dan Aki jalani. Itulah yang akan Aki wariskan kepada anak cucu Ki Selamat. Maka lagi itu, para sahabat-sahabat ya, ini mungkin pelajaran bagi kita semua, bukan saja pada Ki Selamat. Ketika kita berjuang di jalan sebuah pasti halangan dan rintangan itu akan terus menyerang kita. Maka dari itu jangan pernah lelah, kita teruslah berjuang karena yakin ketika kita berjuang di kebenaran, ridho yang Maha Kuasa akan menyertai kita. Tegakkan sholat, perbanyak salawat, itu salah satu kunci sukses dunia dan akhirat. Maka dari itu ikuti terus perjalanan Ki Selamat dengan cara ketik, komen, like dan subscribe. Subscribe sebanyak-banyaknya channel Ki Selamat yang bernama Noto Urip ya. Subscribe sebanyak-banyaknya karena subscribe itu gratis. Subscribe itu pengikat tali persaudaraan. Berikan komen-komen yang sifatnya membangun, mengingatkan tentang kebaikan. Jangan pernah kita saling hujat, jangan pernah kita saling benci. Karena ketika kita mendoakan tentang kebaikan, maka amal ibadah keberkahan akan menyertai kita. Sayangi kedua orang tua kalian.
karena ridho orang tua adalah ridho dari Yang Maha Kuasa. Jangan pernah kau gores hati ibumu, karena tanpa ibu kita bukan siapa-siapa di muka bumi ini. Maka dari itu sayangi dan muliakanlah kedua orang tuamu. Akhir tutup video ini, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.